Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Musbi yang dirahmati Allah, alam semesta menyimpan berbagai rahasia yang sulit diungkapkan oleh manusia. Salah satunya adalah tempat misterius di bumi yang keberadaannya masih dirahasiakan sampai saat ini. Bahkan, tempat misterius ini tertulis di dalam Al-Quran. Sebagai umat muslim, kita mengetahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang di dalamnya mempunyai banyak sekali petunjuk tentang alam semesta ini. Segala hal yang paling misterius dan sulit terjamah oleh manusia pun dapat ditemukan di dalam Al-Quran sebagai petunjuknya. Seperti tempat misterius di bumi sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW yang hingga kini masih sulit untuk dijangkau oleh manusia. Telah banyak orang yang berusaha untuk menjangkaunya, tapi tidak berhasil. Bahkan, menurut kabar yang beredar, tempat misterius ini menyimpan sejumlah rahasia yang menakjubkan. Apa saja tempat misterius di bumi tersebut? Simak ulasannya hanya di Musbi Channel. Tembok Ya'juj dan Ma'juj. Tempat misterius di bumi yang pertama adalah tembok Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Al-Quran, tembok ini dibangun oleh seorang raja yang bernama Dzulkarnain dan sampai saat ini masih menjadi misteri tentang keberadaannya. Berdasarkan kabar yang beredar, sekitar 50 km di utara Beijing, terdapat sebuah desa di kaki bukit yang diberi nama Badaling. Dari tempat tersebut, para turis dari berbagai belahan dunia memasuki pintu gerbang tembok besar Cina. Saking tingginya, dikatakan bahwa tembok ini bisa dilihat dari bulan. Akhirnya, banyak yang menduga bahwa tembok besar Cina merupakan tembok yang dibangun oleh Raja Dzulkarnain seperti yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi. Sementara yang disebut sebagai Ya'juj Ma'juj adalah bangsa Mongol Utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid sebagai seorang penulis dan peneliti tentang tembok Dzulkarnain mempercayai bahwa tembok yang dibangun oleh Raja Dzulkarnain merupakan tembok besar Cina. Ia juga mengatakan hal tersebut disertai dengan bukti-bukti yang ditemukan dalam bukunya. Tapi, secara material tampak perbedaan yang jelas antara tembok yang dibangun Raja Dzulkarnain dengan tembok besar Cina. Tembok besar Cina terbuat dari susunan batu bata, sementara dalam Al-Quran dikatakan bahwa tembok yang dibangun Raja Dzulkarnain terbuat dari tumpukan besi yang dicampur dengan tembaga. Pulau Dajjal dikurung. Dalam ajaran agama Islam, Dajjal dipercayai sebagai salah satu makhluk yang muncul di akhir zaman. Tapi, sampai saat ini lokasi Dajjal dikurung tidak ada yang mengetahuinya, lantaran sangat minim informasi. Sejumlah orang berpendapat bahwa Dajjal dikurung di sebuah pulau yang bernama Socotra yang berada di Samudra Hindia. Kepulauan ini berada 80 km sebelah timur dari tanduk Afrika dan 380 km selatan Jazirah Arab. Tapi, pendapat itu tidak mempunyai dalil yang kuat sehingga banyak ulama yang tidak setuju. Walau demikian, sebagai umat Islam, kita semuanya wajib mengimani kehadiran Dajjal yang akan membawa fitnah besar dan keluar di akhir zaman. Telaga Ainul Hayat. Menurut beberapa ahli tafsir, Ainul Hayat adalah air kehidupan yang dapat memperpanjang usia manusia. Barang siapa yang meminum airnya meski hanya satu tegukan saja, maka hidupnya akan abadi. Sejumlah hikayat mengatakan bahwa usai Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia, Dia menurunkan beberapa tetesan air dari surga ke dunia. Salah satu dari tetesan tersebut kemudian berubah menjadi sang Ainul Hayat atau si mata air keabadian yang terkenal itu. Akan tetapi, hingga saat ini tidak diketahui pasti mengenai lokasi keberadaan Ainul Hayat. Bahkan, beberapa sumber mengatakan bahwa Nabi Khidir serta Dajjal pernah mandi dan minum air tersebut, sehingga keduanya masih tetap hidup sampai saat ini. Jabal Khawf. Tempat misterius berikutnya adalah Jabal Khawf.
diceritakan ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan Isra Mi'raj, beliau melihat gunung Jabal Khawf yang mana tampak pemandangan sangat indah. Sinar biru membelah angkasa sehingga membuat Nabi Muhammad terpesona dengan keindahan tersebut. Akhirnya, Nabi mengajak malaikat Jibril mengunjungi tempat tersebut. Dalam tafsir Al-Alusi, Gunung Jabal Khawf diilustrasikan sebuah gunung yang tak tampak oleh mata manusia umumnya. Hanya orang-orang pilihan yang bisa melihatnya. Gunung itu jarang diketahui orang-orang. Dalam tafsir itu, disebutkan Gunung Jabal Khawf memiliki 70 lapisan. Ibnu Ashur mengatakan, warna biru langit merupakan pantulan cahaya Jabal Khawf. Sementara itu, Ibnu Abbas menyebutkan, Gunung Khawf mengelilingi bumi ini memiliki ukuran yang sangat besar. Dalam Al-Quran sendiri, Jabal Khawf diabadikan pada sebuah surah, Quran Surah Khawf ayat 1. Khawf demi Al-Quran yang sangat mulia. Quran Surah Khawf ayat 1. Juga dikisahkan dalam kitab tafsir As-Sahawi, Khawf adalah satu gunung yang mengitari luasnya bumi. Tapi sampai saat ini tidak ada orang yang mengetahuinya. Sumur Barhut. Sejumlah tempat yang ada di bumi menyisakan misteri yang belum dijelajahi oleh peneliti, termasuk Sumur Barhut. Tempat misterius ini dipercaya bukan digali oleh manusia, tapi dengan bantuan bangsa jin. Bahkan, sumur ini dikatakan sebagai sumber yang paling buruk di dunia. Ini juga merupakan tempat berkumpulnya ruh orang kafir. Barhut sendiri merupakan legenda yang masih banyak diperdebatkan sampai saat ini, termasuk apakah menjadi tempat disimpannya ruh orang kafir. Lokasi sumur ini terletak di lembah padang pasir yang bernama Barhaut, Hadramaut, Yaman. Banyak yang mengatakan bahwa lokasi ini adalah awal mula kehancuran dunia dan menjadi tempat yang paling tidak bisa ditinggali. Sahabat Musbi yang dirahmati Allah, tempat-tempat misterius itu pun masih menjadi misteri sampai saat ini. Dan tentunya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang mengetahuinya. Semoga dari pembahasan singkat kali ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.